Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah buat starter aplikasi kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan setup database. Pertama kita buat .env file dulu ya. Di sini di dalam root directory yang isinya berupa informasi akses database kita. Jadi di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Kita juga masih tetap menggunakan PostgreSQL, jadi ya mungkin teman-teman tetap harus menyesuaikan begitu. Lalu kali ini kita akan menggunakan yang namanya SQLX, yang mana merupakan salah satu crate yang cukup banyak juga digunakan pada aplikasi RAS untuk menggunakan database di dalam aplikasinya. Kita juga akan install tool CLI SQLX ya untuk membantu proses migration. Untuk menginstalnya kita bisa lakukan dengan command atau perintah seperti ini. Cargo install SQLX CLI, featuresnya native TLS dan Postgres. Jadi silakan teman-teman install terlebih dahulu. Kemudian silakan juga teman-teman tambahkan list dependensi SQLX di dalam cargo toml file di dua baris di bawah ini. Teman-teman bisa copy paste dari GitHub aja ya biar cepat. Dan kita juga masih akan gunakan UUADI ya. Baik, sekarang tinggal kita install dengan perintahnya itu gampang banget. Nanti cargo check teman-teman jalankan setelah teman-teman tambahkan dua dependencies ini di cargo toml file. Oke, selanjutnya pastikan database server teman-teman sudah running ya. Kemudian kita mulai proses initial setupnya. Pertama, kita generate database dengan perintah. Di sini saya clear dulu. Jalankan juga teman-teman SQLX database create. Jadi pastiin teman-teman sudah buat .env file ini ya. Kemudian di save, lalu jalankan perintah atau command ini, lalu enter. Nah, di sini yang terjadi adalah database kita akan muncul di dalam database-nya langsung begitu ya, database server begitu. Ini udah muncul aw_api. Oke, kemudian kita buat migration table-nya. Untuk contoh ini kita akan buat aplikasi yang berkaitan dengan blogging kali ya, di mana ada artikel, user, dan di sini juga saya ambil sampelnya dari berkas yang saya punya sih. Saya lupa kreditnya dari siapa. Mungkin nanti kalau saya ketemu atau teman-teman pernah lihat model strukturnya mungkin bisa kasih kredit ya, karena saya lupa kreditnya nggak ketemu gitu. Oke, langsung aja kita buat migration setupnya. Di sini pertama itu kita buat SQLX migrate add spasi -r initial underscore setup seperti ini. Oke, nah di sini akan muncul directory setup, directory migration, mirip seperti yang di Diesel ya, ada dua file up dan down. Dan dua file ini muncul karena kita menambahkan opsi -r ya. Tapi kalau tanpa opsi -r ini, dia akan membuat hanya satu file saja begitu. Tapi di sini kita pakai dua file. Oke, dan di sini kita buat dulu yang di setup yang up.sql dulu ya. Kita definisikan fungsi bantuan untuk tabel kita nanti. Oke, langsung aja ini saya mungkin kecilkan sedikit. Oke, di sini kita buat create or replace function. Ini silakan teman-teman menyesuaikan juga ya dan diikuti maksudnya begitu. Manage update add underscore table reclass. Kemudian di sini returns-nya adalah void as, void as di sini. Kemudian begin execute format create trigger set updated add before update on as for each row execute prosedur ya, prosedur SQLX namanya set updated add. Kemudian di sini underscore tbl ya, seperti ini. Ini mungkin saya ini dulu deh. Nah, seperti ini. Di sini create trigger set update add before update on. For each row execute prosedur ya, ini udah oke. Kemudian tinggal kita end, lalu kita kasih di sini language pl pgsql ya, seperti ini.
Kemudian juga fungsi kedua, create or replace function. Di sini SQLX set updated at. Sini adalah returns-nya yang berupa trigger sekarang. Trigger as begin if new is this thing, distinct ya, benar, from old and ini and ya, seperti ini. Kemudian new updated at is not distinct from old updated at. Ya, kemudian yang kita lakukan adalah new updated at sama dengan current timestamp seperti ini. Kemudian kita and if, lalu kita return new, dan juga di sini kita end, dan terakhir language PL PG SQL seperti ini. Oke. Baik. Jadi maksud dari fungsi yang kita buat ini adalah untuk menjadi trigger ya pada sebuah tabel yang mana secara otomatis men-set kolom updated at ke waktu terkini pada sebelum setiap update operation yang hanya jika nilainya benar sudah berubah. Lebih kurang seperti itulah. Kemudian kita untuk setup down-nya di sini cukup simpel, kita hanya drop function ya. Drop function if exists SQL X manage updated at, di sini tbl reclass, kemudian di sini juga SQLX set update at. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut buat migration terkait dengan tabel yang kita butuhkan. Perintahnya adalah SQLX migrate yang pertama ya, admin r create underscore users. Nah, di sini kita buka dulu yang bagian up. Untuk di sini query-nya cukup mudah juga. Pertama kita buat create extension ya, extension if not exist UUID OSSP ya. Kemudian kita create table users. Kemudian di sini adalah ID-nya UUID primary key default UUID generate v4. Kemudian username adalah text not null. Kemudian kita duplikat di sini. Sini adalah email. Varchar-nya mungkin 254 begitu ya. Masih sama not null. Kemudian di sini unique di sini kita kasih si username dan email. Lalu ada di sini password, teks juga. Kemudian mungkin kita tambahkan bio. Dia cukup teks saja, nggak not null. Kemudian kita tambahkan di sini created at. Di sini adalah timestamp, default, current timestamp, not null. Ya, begini. Ini saya duplikat. Di sini adalah updated at. Sorry, huruf kecil, updated at. Timestamp default current timestamp not null. Ya, sudah benar. Kemudian di bawahnya tinggal kita tambahkan select SQLX manage update at. Nama tabelnya di sini adalah users. Seperti ini. Oke.
Di query ini yang pasti kita cek dulu apakah extension UUID minus OSSP ini sudah terinstall ya. Yang mana jika ternyata belum begitu kita buat deh gitu. Nanti dari extension ini kita bisa gunakan beberapa fungsi terkait dengan generate UUID yang mana di sini kita pakai UUID underscore generate v4. Nanti teman-teman bisa cek di dokumentasi PostgreSQL deh. Lalu kita juga di sini panggil ini ya fungsi yang kita buat tadi sebelumnya, yang mana parameternya adalah berupa nama tabelnya itu, begitu. Lalu kita lanjut dengan yang file yang down. Ini kita save. Ini gampang banget, drop table user seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan migration kedua, SQLX, migrate, add, min-r, create, followers seperti ini. Lalu di sini yang up kita buat create table followers user ID UUID not null reference users ID seperti ini. Kemudian yang kedua di sini adalah follower ID sama. Kemudian di sini kita tambahkan primary key user ID, follower ID, dan juga sama kita copy saja mungkin dari sini ya, yang ini bagian terakhir. Oke, seperti ini ya, user ID, follower ID, ya ini udah cukup sih. Kemudian kita buat indeksnya di sini namanya followers user ID IDX on followers user ID. Kemudian kita duplikat dan di sini adalah follower ID. Lalu di sini masih sama followers, tapi di sini namanya adalah followers follower underscore user ID IDX. Oke. Kemudian kita kasih alter table di sini. Followers add ya constraint user ID cannot be equal to follower ID. Oke, kemudian kita cek user ID tidak sama dengan follower ID seperti ini. Dan yang terakhir sama seperti sebelumnya, ini tinggal kita kopas lagi aja. Tidak lupa nama tabelnya followers seperti ini. Untuk drop sama, tinggal kita kasih di sini drop table followers. Kemudian kita lanjutkan migration yang berikutnya. Di sini kita create articles. Oke. Kemudian artikel yang up kita buat di sini create table articles. Oke. Lalu ID UID primary key default UID generate v4. Ini pakai ya udah ditambahkan kurung buka kurung tutupnya. Lalu author ID UID not null, ini not null, reference ke users ini adalah ID. Kita tambah slug di sini adalah teks yang dia itu unique, kemudian juga not null. Lalu ini kita duplikat aja. Oke, unique-nya dihapus. Di sini adalah title, lalu yang di sini adalah description. Dia di sini tidak unik. Kemudian juga yang bawahnya ini adalah body. Lalu masih sama seperti sebelumnya, kita kopas yang ini timestamp-nya. Oke, ini saya rapiin dulu ya, seperti ini. Kemudian kita butuh indeks juga ya di sini. Create index articles author ID IDX on articles author ID. Kemudian kita select SQLX manage update add
adalah articles. Lalu juga kita buat tabel yang berikutnya. Ini mungkin kita duplikat lagi ya. Di sini namanya adalah favorite underscore article. Kita butuh user ID. Ini UID bukan lagi primary key, tapi dia not null dan berupa reference ke users ID seperti ini. Kemudian kita butuh di sini bukan author tapi article ID, dia juga sama reference-nya ke articles yang mana merujuk ke ID. Terus di sini barulah kita tambahkan primary key-nya adalah si user ID dan article ID. Ya, kemudian ini langsung kita hapus, kita butuh hanya 2 yang kolom di bawah ini. Lalu juga tidak lupa kita buat index. Mungkin kita ambil contekan di sini aja. Ini saya kopas. Di sini adalah favorite articles, user ID di sini adalah favorite articles, dan sini benar user ID, dan di sini adalah article ID. Tapi tidak lupa di sini kita ganti favorite articles underscore article, kok kapital ya, article ya, article user, bukan user tapi article ID IDX on favorite articles article ID. Oke, kemudian kita juga ambil yang ini. Teman-teman bisa langsung kopas aja dari GitHub ya kalau sekiranya tidak ingin mengetik manual begitu. Di sini adalah favorite articles seperti ini. Dan juga untuk yang down ini kita isi dengan drop table favorite articles juga dengan si articles itu sendiri. Seperti ini. Dan mungkin kita buat juga lagi komentar ya. Di sini adalah create comment. Ya, create comment. Di sini yang up kita isi dengan kita kopas yang di atas ini aja. Oke, kemudian di sini namanya adalah comments, lalu dia ada di sini ID, dia adalah serial, langsung serial primary key. Lalu kita butuh di sini kita duplikat. Yang pertama itu ada si article ID, dia OID reference ke articles ID. Kemudian di bawah ini kita butuh bukan follower tapi si usernya, user ID-nya begitu. Kemudian di sini user sudah benar, lalu kita tambahkan di sini body adalah text not null. Di sini primary key kita hapus, dan 2 di bawah sini sudah benar. Kemudian kita buat index yang namanya itu di sini comments article. Kemudian juga di bawah sini adalah comments user ID ya. Di sini kita ganti comments, lalu di sini user ID, dan di atas ini adalah article ID. Ini tidak lupa kita ganti comments, dan alternya kita hapus. Di sini kita ganti jadi comments, dan kemudian kita save ya. Lalu yang downnya di sini drop table comments, oke. Lalu juga mungkin satu tambahan terakhir, article tag begitu ya. Ini saya clear, create article tags. Oke. Kita di sini kopas lagi yang ini. Lalu kita ganti dengan article tags ya. Kemudian di sini adalah article ID. Dia di sini UID not null. Reference ini saya hapus di belakang. Articles si ID ya.
Lalu ada tag name yang berupa text, not null. Lalu juga kita tambah di sini primary key. Ya, di sini article ID dan tag name. Kemudian ini kita hapus, tinggal kolom create dan update doang. Dan create indexnya tidak lupa juga kita ubah di sini namanya article tags article ID IDX index begitu. Article tags, kemudian di sini ada article ID udah benar, tapi di sini adalah tag name, article tags, kemudian di sini itu namanya article tags tag name seperti ini. Dan yang terakhir di sini kita ganti dengan article tags. Oke, seperti ini lebih kurang. Tinggal kita kasih drop table article tags. Oke, baik, semua sudah selesai nih. Tinggal kita jalankan perintah terakhir untuk mengenerate semua query yang sudah kita definisikan. Perintahnya cukup mudah, ini saya clear. Semoga tidak ada yang error ya dari query tadi. Perintahnya adalah sklx migrate run. Kita enter. Sepertinya ada yang error. Waduh, ini nggak kelihatan ya. Sebentar, kita coba pastiin di bagian sini. Mungkin saya search aja di sini. Kita coba cari titik 2. Oke. Oh sorry, ini cuma ada satu. Oh iya, yang ini. Nah, seperti ini. Ini harusnya udah benar. Kemudian kita clear lagi, baru kita running. Ya, semua sudah sukses dan query kita terlihat di sini berhasil dijalankan. Kita tinggal cek di dalam sini. Harusnya sih sudah nongol ya di schemas, public, kemudian ini saya gedein. Tables, ya di sini juga sudah. Kemudian function juga sudah. Nah, ini dari UUID OSSP tadi, di sini akan di-generate. Kita pakai yang ini, generate v4. Kemudian juga di sini tabelnya sudah ada, trigger function-nya juga udah muncul. Jadi di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat query yang kita bukan padukan, istilahnya itu kayak kita gunakan bantuan dari SQLX ya, SQLX CLI. Di sini kita sudah berhasil migrate juga. Dan ya, mungkin sekian dulu, kita cukupkan sampai di sini dulu, biar durasinya juga tidak terlalu panjang tentunya. Nanti kita akan lanjutkan dengan melakukan setup koneksi database ke dalam aplikasinya, seperti itu. Baiklah, sekian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.